Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sekali lagi, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Sekali lagi, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Oke, baik. Oke, sebelum kita memulai belajar, kita berdoa dulu ya. Ketua kelasnya siapa? Bella. Oke, Bella. Maju ke depan. Ini doa ya. Sebelum belajar, mari kita baca dulu. Sudah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tahu nggak nih kita mau belajar apa hari ini? Nggak Tahu. Oke, sebelum ibu menjelaskan pelajaran yang akan kita bahas di sini, kalian coba perhatiin sekitar kalian ada apa aja. Kursi, Terus, meja, cuma sekeliling kalian ya yang kalian pakai juga apa ada? Nah, betul. Terus kalian tuh kalau kesini naik apa? Nah, kalian tahu nggak yang kalian makan, yang kalian lihat di sekitar kalian itu modelnya kemana? Kebanyakan Cina ya. Nah, baju yang kalian pakai itu terbuat dari negara apa? Indonesia. Oke, sekarang kita akan belajar tentang globalisasi. Globalisasi. Oh ya tadi ibu lupa absen. Siapa yang sudah hadir hari ini? Makanan dulu. Bono. Ada. Sudah. Ada. Makanan bisa. Nomor. Baik. Oh banyak ya. Kenapa yang tidak hadir? Sakit semua. Izin. Semoga yang tidak hadir hari ini teman-teman berdebat bisa hadir semua. Semoga yang sakit yang penyakitnya. Tadi dia bertanya apa sih globalisasi? Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi akibat pertukaran pandangan produk, pemikiran, dan aspek budaya lainnya yang mengakibatkan semakin hilangnya batasan geografis antara negara. Yang tadi dikatakan tuh kayak pakaian kan banyak dari Cina. Dan globalisasi di Cina itu sudah melesat sehingga merata barang-barangnya ke seluruh negara. Sekarang kita sudah mengamati ya tadi ada apa aja. Ya sekarang ibu kasih sebentar. Ini nanti kamu kerjakan masing-masing ya. Iya, Ibu. Ada yang mau boleh pula temennya kasih pinjam ya. Nggak punya, Bu. Satu. Ganti ya. Oke.
Nah, perhatiin di kertas kalian, situ ada gambar perempuan. Lalu coba kalian baca. Bella boleh baca? Yang mana, Bu? Yang ini. Kita berada di era globalisasi. Dapatkah kamu menyebutkan dan menjelaskan fakta tentang globalisasi yang ada di sekitarmu? Yang seperti tadi disebutkan ada baju, sepatu, tas, dan lain-lain. Oke, di bawahnya ada lagi bacaan. Amati berbagai produk yang ada di sekitarmu. Produk tersebut bisa berupa pakaian, tas, atau sepatu yang kamu mau dan perlu kenakan. Bisa juga makanan dan minuman atau produk lain yang ada di sekitar kelas dan sekolah. Bisa tuh kamu menerka negara mana yang memproduksinya. Oke, dari situ ada gambar ya. Ya. Nah, di bawah gambar itu ada gambar serta dan hasil produk-produknya. Nah, Ibu nggak kelihatan. gambar tidak lupa. Nah, ini ada gambar jam ya, kurang jelas ya. Iya. Kecil ada gambarnya. Ini ada gambar jam, ini ada gambar karpet, ini ada gambar boneka, ini ada gambar mobil, ini ada gambar batik, dan ini ada gambar susu. Nah, masing-masing gambar ini berasal dari berbeda negara. Seperti yang kita lihat, batik itu sumbernya dari mana nih? Ada ya di sini tuh. Ini ada Indonesia. Batik banyak ya di Indonesia macam-macam karena beda daerah beda batik. Di sini ada gambar karpet dari Turki. Kenapa disebutnya Turki? Karena di sana Karena negeri Turki ini ada penghasil karpet terbagus di dunia. Turki ini ciri khas dari karpet dari Timur Tengah. Di sini ada gambar boneka. Kenapa disebut dari Tiongkok? karena Ini boneka ciri khas negara Tiongkok. Negara ini banyak dikonsumsi oleh beberapa negara. Ada juga mobil dari mana? Jepang. Kenapa dari Jepang? karena di sana Iya betul, karena Jepang disebut negara maju. Ya, negara yang menghasilkan teknologi hampir 50 tahun ke depan ya. Jadi udah ada robot, udah ada mobil bergerak tanpa supir. Itu baru ada hanya di Jepang. Ada juga ini jam. Kenapa jam penghasilnya dari Swiss? nggak tahu Karena jam dari Swiss lah jam terbagus di dunia. Ada juga susu. Kenapa susu dari Selandia Baru? Padahal di Indonesia juga banyak ya. Iya, terbanyak dan terbagus. Oke, nah yang tadi kalian di atas kalian kerjain, tulis nama produk dan asal negaranya sesuai di pertanyaan tadi Ibu kasih ya. Oke, kerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit. Ibu pernah nonton, Bu? Siapa mantek? Ibu. Sekolah Sekolah cuma 20 pulpen. berarti itu apa? Bu, masuk ke Cimat? Ya. Masa suci mas susi, Bu? Masa kaitan, Bu? Kamu dia suci. Cibu udah. Wih, keren. Udah, Bu. Tutup temannya ya. Udah. Tutup temannya ya. Oke. Jadi yang masuk Iya. sweet. Sweet. Jadi kalian mau bikin martabak itu bisa langsung pergi karena Masalah Oh ya. Oke. Sebelum mandi dulu ada sedikit. Ibu, gimana sih caranya mereka kirim ke Indonesia? Pasti kan jadi tanda tanya tuh ya. Iya. Nah, di era maju seperti saat ini, itu semua sudah mudah. Seperti pasti kan ibu lihat kalau kalian banyak dari online shop, ya kan? Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada. Iya, Lazada. Tokopedia beli. Iya betul. Nah, gimana sih cara kita mau belinya Bu? Misalkan mau beli karpet nih, gitu. Gak cek aku.
Nah, itu ada web khususnya. Mereka ada web khusus di mana kita bisa beli secara online. Lalu pengirimannya gimana? Nah, kalau pengiriman itu kita bisa lihat dari barangnya. Kalau misalkan barangnya susah diangkut lewat pesawat, itu dikirimnya lewat kapal, jalur laut. Nah, kalau yang jalur langit itu biasanya yang pesawat. Ya, biasanya yang mudah-mudah kayak boneka ini ringan ya, boneka susu, jam itu sudah kapasitasnya. Tapi kalau beli di luar negeri itu biasanya ada biaya cukainya, ada biaya cukai ya. Biaya cukai itu pajak. Biaya cukai itu uang pajaknya. Biaya cukai itu pajak jadi kamu beli, jadi potongan pajak karena pengirimannya juga yang mahal. Oke? Oh gitu. Ya. Paham. Ya sudah. Kalau beli mobil di Jepang lu gimana? Bisa? Bisa. Ada pesawat khusus ya buat datang. Wah, itu Kalau mobil seperti mobil yang tadi digapai itu kan masih muat untuk masuk pesawat. Tapi kalau udah mobil kayak seperti truk, emang kereta, pesawatnya ke dalam bukan kan? karena kan pesawat itu bisa menampung berapa ton? Ada 14 tonnya ya. Iya. Nah, di sini dijelaskan lagi dikit, globalisasi itu dimulai di abad 20 seiring dengan perkembangan teknologi, terutama teknologi di bidang komunikasi. Dengan ditemukannya televisi, komputer, telepon, dan perangkat komunikasi lainnya, menjadikan informasi menjadi sangat cepat diakses oleh semua orang di semua penjuru dunia hanya dalam hitungan detik. Karena itu globalisasi juga dikatakan sebagai masa yang mampu menunggu sebuah waktu. Seperti kita ingin berbicara dengan saudara kita di luar kota hanya menggunakan telepon, kita bisa berbicara. Karena berita cepat ya sekarang, lewat televisi, HP, betul. Ini kapan dulu? Iya, saya jadi kapan? Saya di Pampers tuh. Itu yang disebut juga perkembangan zaman yang Ibu menggunakan juga kayak sekedar melihat informasi dan kita boleh menggunakan HP, aplikasi TikTok, tapi kita harus minta memilih tontonan, harus bisa menyesuaikan apa yang harus kita tonton. Oke. Terus selanjutnya di sini kita bakal membaca artikel, kalian boleh baca. Kita bakal bagi dua kelompok ya. Kelompok satu Suci sama Bulan, kelompok dua Bella sama Andi. Boleh di bawah ya. Oke, dingin. Musim hujan jadi kan sudah masuk. Jadi di sini ada artikel ya, kalian baca dan atas sampai akhir. Setelah itu nanti di sini ibu kasih tugas soal, kalian jawab di bagian kolom ini ya. Ibu kasih waktu 5 menit cukup ya.
budaya dulu. Begitu. Iya. Oke, udah semua? Dah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Oke. Oke, sudah semua? Sudah. Oke, kelompok 1 sekarang maju. Oke. Presentasikan jawaban yang sudah kamu temukan. Kelompok 1 lagi. Oke, semangat. Udah. Ya, udah. Ya. Oke, teman-teman. Gimana nih, Om? Oke, asal kalau dari teman simak ya. Ya, ini doi. Coba satu besar. Perhatikan ya. Oke, kita dari kelompok 1. Nah, di sini aku akan membaca pertanyaan, Bulan menjawab pertanyaan. Jawabannya aku. Ya. Yang pertama ada bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di masa globalisasi ini? Karena bentuk kerjasama Indonesia dengan negara Asia adalah melalui pertemuan para menteri. Jadi pertemuan ini membahas berbagai isu penting dan mempererat hubungan diplomatik di antara di kawasan Asia Tenggara. Betul. Selanjutnya. Oke, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Nah, Indonesia itu berperan sebagai tuan rumah dalam pertemuan ke-44 di antara negara ASEAN itu yang diadakan di Bali. Indonesia juga mengenalkan budaya nasional seperti kayak makanan tradisional, seni pertunjukan angklung untuk menciptakan suasana yang ramah dan kondusif bagi kerjasama internasional. Oke, selanjutnya bagaimana peran angklung dalam acara tersebut? Nah, angklung itu ya berperan sebagai alat diplomasi budaya Indonesia. Dalam acara ini, para tamu itu berbagai negara diajak memainkan angklung secara interaktif. Jadi angklung itu menjadi kenang-kenangan atau souvenir ya dari Indonesia dan membantu menciptakan suasana yang menyenangkan dan mempererat hubungan antar negara. Begitu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, pada dulu. Selanjutnya kelompok 2 yang mempresentasikan hasil jawaban kelompok 1. Oke, kita dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kita. Yang pertama itu, bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di masa globalisasi ini? Jawabannya itu bentuk kerjasama Indonesia dengan negara Asia Tenggara adalah melalui pertemuan para menteri luar negeri negara negeri ASEAN. Oke, nah kedua, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Indonesia berperan sebagai tuan rumah dalam pertemuan keempat menteri luar negeri ASEAN yang diadakan di Bali. Nah, ketiga, bagaimana peran angklung dalam acara itu? Angklung berperan sebagai alat diploma budaya dalam acara tersebut. Para tamu dari berbagai negara diajak memainkan angklung secara interaktif. Angklung menjadi kenang-kenangan atau souvenir di Indonesia dan membantu menciptakan suasana yang menyenangkan dan mempererat hubungan antar negara. Oke, baik. Boleh tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke, dari yang tadi kita baca dan juga kalian jawab, ini kan hasil dari artikel yang kalian bacakan. Nah, tadi tugas kelompok sekarang kita tugas individunya. Tugas individunya apa? Nah, di sini kalian kerjakan di tabel yang sudah disediakan. Ini ada sosial dan budaya. Budaya. Nah,
Tulis di sini bentuk kerjasama sosialnya di sini, kerjasama budayanya di sini. Terus di kolom selanjutnya, peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara. Misalkan ini bentuk kerjasamanya apa nih? Bentuk sosial negara Indonesia sama negara yang berada di ASEAN. Paham? Paham. Langsung diisi aja. Ya, sebelum mengatakan kalian aja ya. Yang pertama baca yang penting di jawab. Itu ya. Jawabannya yang tadi tuliskan nama kelas dan kelas. Ini untuk penilaian kalian nanti. Iya, di sumber ini. Barat, Jawa, Timur, Sudah semua? Oke, kumpulkan ya. Di konten apa itu? Tidak tahan ini semua. Terima kasih, masya Allah, teman-teman. Oke, materi yang pertama kita belajar dari materi apa? Berkaitan dengan sosial dan budaya. Oke, sekarang kita masuk ke pelajaran kedua, itu bahasa Indonesia. Kita akan belajar teks eksplanasi. Oke, jadi kita akan baca teks eksplanasi tentang penghasil energi listrik tenaga air. Biasa disebut apa? Pembangkit listrik tenaga air. Di sini buka sih bacaannya, kalian baca ya. Baik, Bu. Ya, amin. Listrik memiliki peran penting dalam Ibu tugasin asli baca paragraf pertama. Ayo mulai bacanya. Pembangkit listrik tenaga air. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena pengembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, alat informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai-nya. Udah, Bu. Oke, lanjut. Iya, boleh. Apa artinya? Belahan dunia menunjukkan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus ekonomi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Ya. Satu paragraf ya. Iya, bisa. Nanti dilanjutin sama Mulan sampai sini sampai. Aku sudah mati sih. Aku udah pernah. Jadi energi sampai sini. Oke, listrik dihasilkan bisa kembali menggunakan bahan sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air (PLTA), air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur oleh kartu pengaman.
Dan prioritas pengatur tekanan untuk melakukan tekanan energi yang besar. Oke, lanjut ulang. Jadi lanjut ulang. Jadi energi potensial angin bebas sama turbin. Energi tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Nah, energi listrik dan generator kemudian dialihkan kapasitas tegangannya dan dialihkan oleh transformer. Energi listrik kemudian diberikan ke konsumen oleh Oke, lanjut saja baca paragraf terakhir. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi bergerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari aliran PLTU. Pada sumber PLTU sebagai sumber energi lain, adakah sumber listrik di daerahmu yang bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik? Sudah ya Bu? Oke, di situ kalian pahami cermati kan sudah dibaca tadi ya masing-masing. Iya. Di sini ya. Ini ya. Iya. Perhatikan kertasnya. Nah, ya ada gambarnya kan. Nah, di gambarnya ada nomornya. Iya. Setiap nomor ini kalian namain, namanya sudah ada di bacaan ini. Jadi misalkan nomor satu apa? Masuknya melalui pintu, masuknya air sungai melalui pintu, dipanamin ya, dipanamin, masuknya air melalui pintu. Tulisin mana Bu? Kita bisa langsung. Semua. Di tulisannya kecil saja ya. Bu, jalur turbin. Dulu lagi mana ini? Oh, kalau mau dari situ kalau mau dari jalan. Ini boleh. Ini aku ini boleh. Iya. Oke, selanjutnya nih, dikerjakan hafal sesuai paragraf yang telah kalian baca tuh. Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Oke, tadi juga saya ibu kasih itu ini ya. Baca kembali teks tersebut dengan teliti tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf ada di diagram berikut. Jadi paragraf 1 topik pentingnya apa? Ditulis di sini. Paragraf 2 di sini, paragraf 3. Sudah kan sudah semua? Oke, sekarang materi terakhir. Ini yang kita pelajari tadi adalah bahasa Indonesia. Penolakan dan membaca eksplanasi. Oke, pelajaran terakhir adalah IPA. Ada berapa pelajaran? 3 ini terakhir. Oke, ini lembar terakhir. Kalian boleh baca. Kerjasama dengan kelompoknya yang telah kita buka. Setelah baca, nah kalian baca, kalian pahami, nanti kalian analisis ya. Hasil analisisnya kalian tulis di sini. Gambar boleh, tulisan nggak boleh. Berapa ada saya buka tadi? Baca. Selain baca, Tulis di belakang. tulis apa? Ini. Ini biasa. Oke, di sini kita lihat teman semampu kita. Jangan dicolok. Kalau bisa main jangan berisik. Jangan boleh bercanda. Nah, ini jadi contoh yang lainnya teman-teman. Oke, ini tugas selanjutnya. Kalian baca, kalian pahami cara menentukan isi tenaga air di sini. Nanti hasil yang kalian pelajari, hasil kalian belajar pahami, itu kalian tuliskan prosesnya di belakang sini ya. Oke, boleh tulisan, boleh gambar. Oke. Dimulai dari sekarang ya. Jangan ada berbicara, jangan ada yang fisik, jangan ada yang berbicara. Selain itu dulu.
Oke, hari ini kita sudah cukup belajar sampai materi ini. Yeay! Pulang bu. Sebelum pulang, ibu mau kita menjawab kuis dulu nih sebagai hasil apa yang kalian dapatkan dari pelajaran ibu belajar nasional. Oke. Iya. Oke, mulai ya. Yang bisa jawab angkat tangan. Sebutkan salah satu bentuk kerjasama sosial budaya antara Indonesia dengan negara Asia. Satu, dua, tiga. Asli. Betul. Selanjutnya, apa yang masuk ke globalisasi? Yang mana? Baca juga jawabannya. Oke, satu lagi. Energi listrik pada berbagai jenis tenaga air sebutkan saja depan dari ulang apa? Betul. Sebutkan satu cara sederhana yang bisa dilakukan di rumah untuk menghemat energi listrik. Jadi, yang biru bu. baca Oke, betul. Selanjutnya, sebutkan satu informasi penting yang kamu temukan dari Bella. Betul. Tepuk tangan buat Bella. Terakhir, ayo. Jangan tangan sebelum ya. Berikut ini adalah contoh kerjasama Indonesia di bidang sosial. Satu, dua, tiga. Ayo, Susi. Yang merah. Ekspor bantu. Ingat kejual misalnya. Oke. Nah, dari yang tadi kita pelajari ini, dari awal sampai akhir, ibu mau tanya, apa yang kamu pelajari hari ini? Globalisasi. Terus, tenaga listrik. Terus yang kedua tadi apa? Sosial budaya. Udah. Belajar teks eksplanasi. Pembelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana yang sudah kamu pahami dengan baik? Semuanya. Bagaimana yang kalian pahami? Oke. Apa manfaat pelajaran ini bagi kehidupan kalian? Menurut Asri, apa ya apa yang kamu pelajari ini? Betul. Oke, selanjutnya. Saya dulu. Saya jadi paham bagaimana energi itu dihasilkan dan bagaimana menghematnya. Oke, menurut Bella apa sih yang berkaitan dengan kehidupan kamu? Dampaknya ibu di sekitar saya. Saya belajar tentang informasi secara listrik bisa dengan baik dan kondisi itu sangat berdampak banget di sekitar saya sendiri. Betul. Berarti semuanya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Oke. Apa ada yang pengen kalian ketahui lebih lanjut? Oke. Oke, karena pelajaran kita hari ini sudah selesai, maka kita mengerjakan
Sebelum pulang kita, kita bahas boleh maju siapkan mimpi doa. Sebelum pulang kita sudah ada tadi, sudah ada like, sudah ada like, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, duduk siap. Yang belum dapat nabi boleh pulang duluan. Duduk siap. Oke. Suci Maulidiyah boleh pulang. Oke. Asli. Oke, hati ya. Pulang.